Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami tentunya di Jendela Negeri. Baik, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa terkait dengan tema kita hari ini. Dan pagi ini kita masih akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Kita akan memanggil rekan kita di Jawa Timur. Pastinya ada upaya memutus praktek rentenir yang akan terus dilakukan di wilayah Jawa Timur. Saat ini telah hadir bersama saya pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya, Bapak Bambang Budiarto. Selamat pagi Pak Bambang, apa kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi Mbak Amel, kabar baik, selamat pagi semuanya. Baik Pak Bambang, sebagai pengamat ekonomi, menurut Bapak seberapa besar sebenarnya potensi Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutus rantai rentenir di tengah-tengah masyarakat? Begini, jadi sebelum sampai di situ ya, kita melihat sebenarnya ada fakta yang menarik di sini antara apa tadi diistilahkan rentenir ya, rentenir dengan Koperasi Desa Merah Putih, kaitannya untuk yang simpan pinjam, yang pinjaman ya. Nah, ini ibarat satu pertandingan gitu ya. Ini yang jarang cermati baik ya. Ibarat satu pertandingan Mbak Amel ya, antara bulu tangkis taruhlah, antara orang satu dengan orang yang lain. Nah, ini mestinya kan mereka kalau bulu tangkis itu peraturannya sama antara orang ini. Dia boleh smash, dia boleh smash, dia boleh forehand, dia boleh forehand. Nah, antara Koperasi Merah Putih dengan rentenir ini beda. Koperasi Desa Merah Putih dikunci dengan undang-undang koperasi. Nah, rentenir tidak ada kunci untuk ini peraturannya itu. Nah, jadi ibaratnya pertandingan tadi, sing siji kalau nyemes begini tidak boleh, sing tidak boleh, yang satu ngawur boleh. Betul. Nah, pemahaman ini kalau kita tarik, kita breakdown untuk ini, sebenarnya berat bagi si Koperasi Desa Merah Putih ini. Kenapa? Karena dia punya barrier-barrier tadi ya. Kalau ngasih bunga paling tinggi harus sekian, paling rendah sekian. Oh, jaminannya harus begini dan sebagainya. Terus kecukupan modalnya berapa? Semua itu kan ada ketentuannya. Nah, sementara rentenir tidak ada. Nah, sehingga yang lebih lincah bermain itu ya si tanda petik rentenir, Pak. Rentenir mau naikkan bunga, mau turunkan bunga, gak masalah dia seberapa. Tapi koperasi dikunci banyak peraturan. Akibatnya apa? Ini sudah satu celah atau pintu tersendiri yang menghadang berkreasinya Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, masalah layanan atau kemudahan. Rentenir itu mobile, jalan ke sana kemari, sementara Koperasi Desa Merah Putih ada di tempat. Akibatnya nasabah atau calon debitur itu tentu gak pengen repot kan dia, pengennya itu dipermudah banyak hal. Tentu ini tantangan tersendiri bagi Koperasi Desa Merah Putih. Dan ingat bahwa yang butuh ini sebenarnya belum tentu si rentenirnya, Mbak Amelia, Ibu Bapak. Jadi yang butuh ini kadangkala ya memang si calon debiturnya ini dia sedang dalam situasi kurang nyaman, kurang bagus, kepepet, maka tentu harus banyak kemudahan yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Baik, terima kasih Bapak. Jika kita katakan dua hal ini merupakan hal yang berbeda begitu, lalu menurut Bapak sendiri apa yang menjadi keunggulan dari Koperasi Desa Merah Putih ini agar kita bisa menarik masyarakat untuk tidak lagi bersandar kepada praktis rentenir begitu Pak? Layanan. Jadi yang harus diutamakan kalau dia itu sudah jelas-jelas kalah kreasinya tadi, maka dia Koperasi Desa Merah Putih harus memberikan yang sisi yang lain. Apa itu? Layanan harus diperkuat, diperbaik. Terus kemudian masalah batasan tentang jaminan gitu ya, jaminan itu harus tidak terlalu membuat repot si debitur. Harus dibuat lebih mudah. Semuanya harus lebih mudah. Karena besarannya pun kan sebenarnya tidak gede ya kalau di sini, sehingga itu fokusnya di situ, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak. Dan ini akan menjadi pertanyaan terakhir saya. Menurut Bapak sendiri, apakah Koperasi Desa Merah Putih ini dapat kita katakan realistis jika akan menggantikan peran dari rentenir untuk solusi jangka panjang di masyarakat begitu? Berat. Nah, kalau saya pribadi bilang berat. Jadi sekalipun Koperasi Desa Merah Putih ini nanti akan ada tumbuh berkembang, targetnya kan sekitar 80.000 di seluruh Indonesia. Sekalipun itu sudah tercapai target berdirinya itu 80.000 untuk menantang mart-mart itu ya. Nah, keberadaan rentenir tidak akan pernah mati. Saya
yakini itu tidak akan pernah, dia akan tetap ada. Ya, jadi beratnya di situ. Baik, terima kasih Pak Bambang atas informasi yang diberikan dan juga pemirsa, itu tadi informasi yang bisa kita dapatkan dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini, dan juga kita bisa berharap agar Koperasi Desa Merah Putih ini mampu menjadi solusi jangka panjang untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Saya Amelia Sitorus dari Jawa Timur melaporkan kembali ke studio. Baik, Amelia Sitorus melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas Amelia, selalu jaga kesehatan. Terima kasih.